25 menit. Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kejuaraan pacuan kuda yang kali ini berlangsung di Tegalwaton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akan ada total 10 kejuaraan pacuan kuda dalam seluruh rangkaian Indonesia Horse Racing Championship 2025 yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia. Lalu seperti apa berlangsungnya event ini? Sudah ada rekan kami Gadis Bianca yang melaporkan langsung dari Tegalwaton, Semarang, Jawa Tengah. Gadis, seperti apa kemeriahan di sana dan siapa saja yang akan bertanding di race kali ini? Ya, Jessica dan pemirsa, sudah berlangsung sejak pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat di gelanggang pacuan kuda Tegalwaton Kabupaten Semarang, yakni Jateng Derby 2025, dan sudah ada 9 race yang dipertandingkan dari berbagai kelas, yakni diantaranya ada kelas G 1000 meter, kelas F 1000 meter, kelas 2 tahun perdana AB 1000 meter, kelas 2 tahun pemula CD 1000 meter, lalu juga kelas D Sprint 1000 meter, kelas 2 tahun pemula AB 1000 meter, dan kelas C Sprint 1100 meter. Selain itu juga ada kelas E 1200 meter dan kelas terbuka Sprint 1300 meter yang sudah dipertandingkan hingga paruh siang ini. Nah, untuk mengulas race yang sudah berlangsung, saya tidak sendirian, Jessica dan juga pemirsa, saya sudah bersama dengan Mas Danang Yulianto. Mas Danang, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung dengan Metro TV. Ya, terima kasih. Sudah ada 9 pertandingan atau 9 race yang tadi kita saksikan bersama. Ya, apa nih yang bisa di-highlight dari 9 race ini? Ya, jadi Jateng Derby ini merupakan salah satu event yang diagendakan atau dikalenderkan oleh Komisi Pacu PP Pordasi, di mana di Jateng Derby ini memang digelar kelas kelompok umur dan juga kelas kelompok ketinggian. Total di hari ini kita akan menyelenggarakan 18 race. Yang race puncaknya nanti di jam 15.40 di kelas 3 tahun Derby. Nah, itu akan sangat menarik. Tentu saja yang sudah kita lihat tadi kan sudah ada 9 race ya Mbak ya, yang saya kira itu juga sangat menarik sekali dari masing-masing race-nya. Oh, baik. Nah, salah satu yang menjadi highlight juga adalah race keempat ya, race betul. Kelas 2 tahun pemula CD 1000 meter. Betul Mbak. Nah, ini apa yang menjadi highlight dari kelas 2 tahun pemula? Apakah kalau kelas 2 tahun pemula ini rata-rata kudanya baru debut atau bagaimana, Mas? Jadi kelompok 2 tahun itu memang semuanya kuda yang ikut di situ umurnya 2 tahun. Tapi debut mereka adalah di kelas perdana. Jadi semua kuda yang lari di kelas pemula ini pernah lari. Oke. Namun memang karena season di tahun ini dimulai setelah November, setelah pelaksanaan Kejurnas Seri 2, sehingga mungkin baru 1 atau 2 kali lari. Oh, jadi sebenarnya memang sudah beberapa kali, tapi ini masih pemula lah ya, masih 2 tahun itu masih muda sekali ya? Ya, 2 tahun itu merupakan umur pertama kuda itu ikut berpacu. Oh, oke. Dan di sini ada klasifikasi pemula CD, itu berarti kelompok ketinggiannya di bawah 156 cm, menempuh jarak 1000 meter. Menempuh jarak 1000 meter. Nah, sebelum kita saksikan race keempat, pemirsa, saat ini juga tengah berlangsung race ke-10 nih, ada lagi persiapan tapi masih belum dimulai. Kita saksikan dulu pemirsa race keempat berikut ini. Dan nantikan saudara-saudara, 1 ekor kuda masuk di dalam gate nomor 6. Siapakah yang berhasil leading untuk pertama di kelas 2 tahun pemula CD? Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Siapa yang berhasil leading pertama untuk di klasemen? Let's go!
masih bergerombol saat ini saudara-saudara. Namun Kana Eclipse saat ini memimpin panjang kuda, satu panjang kuda ke depan antara Kana Eclipse dan juga Neni Paris. Kana Eclipse, Neni Paris dan juga Maxi of Kahalim saudara-saudara. Namun apa yang terjadi, langsung digas begitu saja oleh Kana Eclipse. Kana Eclipse dan juga Maxi of Kahalim. Kana Eclipse, Maxi of Kahalim dan juga Neni Paris pada posisi yang ketiga. Namun apa yang terjadi, 200 meter yang akan datang dari arah luar akan dicoba oleh kuda Maxi of Kahalim. Maxi of Kahalim dan juga Kana Eclipse. 100 meter yang akan datang. 100 meter yang akan datang antara Kana Eclipse, Maxi of Kahalim. Kita sambut saudara-saudara. Tepuk tangan Kana Eclipse, Maxi of Kahalim dan juga Geneva Olsar pada posisi yang ketiga. Tadi disusul sama Maxim ya, Maxi ya, terus langsung ada Geneva. Wah, itu luar biasa. Standby. Nah itu dia Mas, race keempat kita lihat pemenangnya dari Kana Eclipse, lalu juara 2 Maxi of Halim dan Geneva All-Star disusul di peringkat ketiga. Gimana Mas tanggapannya? Ya memang sesuai dengan prediksi ya Mbak, karena Kana Eclipse ini memang dari perdana memang sudah terlihat berbakat, sehingga diunggulkan karena dia memang dari keturunan yang bagus juga, walaupun juga tadi terjadi kejutan bahwa kuda Maxi of Kahalim ini menyusun kekuatan dari belakang dan akhirnya dia bisa membayang-bayangi, walaupun akhirnya harus mengakui keunggulan Kana Eclipse sebagai posisi pertama. Oke, jadi ada susul menyusul di tikungan terakhir. Akhirnya menempati posisi kedua nih Maxi of Kahalim ya. Nah nanti dari 3 juara ini memang sesuai prediksi ya dari awal. Sesuai prediksi ya, walaupun tadi juga ada beberapa kejutan seperti kuda Neni Paris yang sempat membayang-bayangi kuda Kana Eclipse, namun belum begitu kuat ya untuk mengimbangi kekuatan kuda Kana Eclipse yang langsung melejit dari start. Oke, menarik sekali. Masih banyak race yang bisa kita bahas pemirsa. Ulasan selengkapnya akan kami hadirkan 30 menit ke depan, tepatnya pukul 13:20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di kejuaraan Pacuan Kuda Jateng Derby 2025. Kembali ke Anda, Jessica. Terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, demikianlah Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kita akan kembali saksikan 30 menit dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh di jam 1 siang lewat 25 menit. Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Anda menyaksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025 bersama saya Jessica Wulandari. Dan untuk mengetahui update terkininya, kita akan langsung saja bergabung dengan rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Silakan Gadis. Ya Jessica dan juga pemirsa, kita kali ini akan ulas race kelima nih ya, kelas D Sprint 1000 meter masih bersama Mas Danang. Mas Danang, kita saksikan bersama pemirsa race kelima berikut ini. Sprint dengan menempuh jarak 1000 meter. Perebutan piala Le Mineral dengan total hadiah 10 juta rupiah. Baik, bendera hijau berkibar, saudara-saudara, bertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Kita nantikan saudara-saudara siapakah yang berhasil leading untuk pertama di klasemen D Sprint. Let's go!
berhasil leading untuk pertama saat ini adalah kuda masih bergerombol saudara-saudara, namun apa boleh buat saat ini diupayakan masuk adalah Ravelio memimpin setengah panjang kuda depan antara Ravelio dan juga Bos pada posisi yang kedua, namun saat posisi ketiga adalah kuda Merdeka Jatim dibayang-bayangi oleh Gold Princess pada posisi keempat, dan akan dicoba dari arah luar saat ini adalah Sitaru Nagari mulai datang begitu cepatnya dari arah luar saudara-saudara bersama dengan Rizky Rory Pandai, namun apa yang terjadi 100 meter yang akan datang masih cukup kuat saat ini kuda Ravelio dan Sitaru Nagari mulai datang dari arah luar begitu cepatnya saudara-saudara. 100 meter yang akan datang antara Ravelio dan Sitaru Nagari, dan juga Bos pada posisi yang ketiga. Seru ya, kita lihat tuh di the last ya. Ada Ravelio disusul Sitaro dan gak lama Bos. Kemudian tadi ada Merdeka Jatim. Mas Danang, ternyata banyak kejutan nih di race kelima, jagoan-jagoan kejurnas sama PON nggak menang nih. Gimana Mas? Ini dominasi kuda-kuda senior dipatahkan oleh kuda Ravelio yang langsung melejit ke depan dan meninggalkan lawan-lawannya sampai garis finish. Walaupun tadi memang beberapa kuda sempat menempel, namun ternyata saat ini dia sudah bisa mematahkan dominasi kuda-kuda senior di kelas D sprint 1000 meter. Oke, jadi juara yang kita dapatkan di kelas D sprint 1000 meter ini ada juara 1 Ravelio, juara 2 Sitaru Nagari, dan juga kuda Bos di posisi yang ketiga. Iya betul, padahal ini kejuaraan atau kuda-kuda dari Merdeka Jatim, kuda Gold Princess ini dijagokan ya Mas ya? Karena track record mereka, apalagi Merdeka Jatim ini baru memenangi PON Mbak di tahun kemarin di Aceh. Kemudian seperti Sitaru Nagari itu juga menang kejurnas beberapa kali. Kemudian juga Gold Princess itu juga cukup berprestasi di PON, sehingga ini kejutan luar biasa. Kejutan ya. Kalau dari segi teknisnya seperti apa sih Mas kalau kelas D sprint 1000 meter ini? Ya karena jarak sprint ini memang sangat tricky ya Mbak ya. Joki harus bisa membawa kudanya, menempatkan kudanya untuk posisi terbaik karena jarak cukup pendek, apalagi treknya Tegal Waton ini kan banyak tikungan. Nah sehingga ketika dia di posisi ke depan, biasanya kuda akan memiliki keunggulan cukup bagus untuk bisa memimpin sampai ke garis finish. Oke. Jadi kalau untuk kelas D, ini berarti berdasarkan klasifikasinya tinggi ya Mas? Dari gimana? tinggi, beda dengan yang pemula tadi ya, kelompok umur 2 tahun. Kalau kelas D sprint ini umurnya terbuka tapi ketinggiannya di bawah 151 cm. Oke, baik. Nah, terakhir Mas, kalau misalnya dari race kelima ini, apa yang menjadi keunggulan bagi Ravelio sebenarnya sampai bisa memenangkan dari race ini? Dia memiliki keunggulan karena startnya langsung ke depan ya, sehingga dia memiliki posisi yang bagus dan dia bisa bertahan di jarak 1000 meter itu. Oke, baik. Nah, begitu pemirsa ulasan dari race kelima kelas D sprint 1000 meter. Kita masih akan mengulas race-race lainnya dalam kejuaraan pacuan kuda Jateng Derby 2025. Demikian Jessica, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, demikian Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kita akan kembali saksikan 30 menit dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh di jam 1 siang lewat 55 menit Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Saksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025, kejuaraan pacuan kuda yang kali ini berlangsung di Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akan ada total 10 kejuaraan pacuan kuda dalam seluruh rangkaian Indonesia Horse Racing Championship 2025 yang akan diadakan di beberapa kota di Indonesia.
Kira-kira seperti apa berlangsungnya event ini? Sudah ada rekan Gadis Bianca langsung dari Tegal Waton, Semarang, Jawa Tengah. Gadis, seperti apa kemeriahan di sana dan siapa saja yang akan bertanding pada race kali ini? Masih dari Tegal Waton, Kabupaten Semarang. Saat ini kita akan sama-sama menyaksikan race ke-8 perebutan Piala Pordasi kelas E 1200 meter. Kita saksikan bersama pemirsa berikut ini. Ya 1000. Oh, lepas. Alright. Oh my God. Oke. Putri Putri Arum. Ndet terus Tandi. Ya. Ya. Akan diusahakan kembali untuk masuk ke gate nomor 1 Putri Arum. Ya. Oke. Nomor 5 Udah Zara. gak sabar nih Putri Arum ini. Sudah Nggak sabar. Betul. Mungkin mentalnya itu dia pengen berpacu itu. Yes, Iya. ditambah mungkin cepat keluar. ini sangat terik sekali. Bener-bener Sungguh panas sangat sekali, iya. terik sekali hari Iya. ini. Setelah sebelum-sebelumnya Yes. cuaca hujan terus Iya. ya Stan, Berbeda ya. bener. Iya. Dan sekarang kita dapat cuaca Iya. yang sangat terik. Tapi kita nggak boleh kalah sama ketua kita Pak Aryo. Pak Aryo pun panas-panas direlakan mendatangi kita harus Iya tetap dong. semangat. Betul. Yes, dia, ini ayo. sepertinya udah full gate nih. Full gate nih. Bung Engki. Ya, Udah masuk semua Bung Engki. betul sekali. Yes. Oh iya udah semua Bung Engki. Oke. Yes, belum. Kita lihat bersama-sama ini ya. Nona Soisong neng ngarep ya. Kita Nona lihat Soisong di depan. bersama-sama. Oke, nomor 8 ini juga ada nomor berapa ini yang Harata Eklip, Iya, masih Harata Eklip. Oke. Putri Arum di depan, Putri Arum di depan. Sementara ini menguasai Sementara di ditembaki oleh belakangnya dibayang-bayangi oleh kuda Harata Eklip dan juga 1000 bunga pada posisi yang ketiga. Tenang saja saudara-saudara, dua panjang kuda ke depan antara Harata Eklip mulai mendekat dari arah dalam saat ini antara Harata Eklip dan juga Putri Arum. Harata Eklip dan Putri Arum bersilih berganti saat ini antara Harata Eklip memimpin satu panjang kuda ke depan antara Harata Eklip dan Putri Arum. Sementara saat ini disusun strategi dari belakang mulai mendekat. Saat ini adalah kuda Artemis pada posisi yang kedua. Artemis saudara-saudara dengan joki Abdul Majid saat ini mulai mendekat pada posisi yang pertama. Duel sengit saat ini antara Artemis dan Harata Eklip. Harata Eklip dan Artemis. Harata Eklip dan Artemis. Harata Eklip, Artemis dan Karkasa pada posisi yang ketiga. Kita lihat replay nih. Ya Mas Danang, kita lihat memang sesuai prediksi Seru ya, ya, head to seru headnya sekali. antara Harata Eclipse dan juga Artemis. Betul sekali. Gimana nih Mas? Ya memang seperti dugaan sebelumnya bahwa Artemis ini juara bertahan, Mbak. Dia menang di Kejurnas tahun kemarin. Kemudian Harata Eklip ini memang penantang baru di kelas E 1200 yang ternyata cukup berprestasi. Dan kali ini Artemis harus mengakui keunggulan Harata Eclipse yang dinaiki oleh joki Michael Soleran yang sampai ke race 8 ini sudah memenangi 3 race, Mbak. Cukup Wow. berbakat juga. Oke, jadi Harata Eclipse ini revenge ya? Revenge ya. Dia yang lalu pernah kalah juga dengan Artemis, tapi kali ini menunjukkan keunggulannya atas Artemis. Oke, nah tapi tadi perlu di-highlight pemirsa bahwa joki Michael Soleran sudah menang 3 kali. Untuk Total sampai dari ke pagi race tadi ke-8. sampai ke race ke-8. Betul. Apa nih Mas kuncinya kalau di kelas E 1200 meter? Ya di kelas E ini memang dia tikungannya juga 4 kali ya, sehingga memang joki-joki yang memang cukup berbakat untuk sprint ke depan, dia yang berpeluang untuk bisa mendapatkan posisi bagus sehingga bertahan sampai dengan garis finish. Oke, memang berarti kalau untuk kelas 1200 meter karena ini full satu ya, putaran, satu putaran. di Tegal Waton ini 1200 meter pemirsa. Jadi dari awal start itu udah harus langsung tancap gas. Tancap gas cari posisi terbaik karena 100 meter langsung tikungan, Mbak. Oh, Kalau 100 dia meter. posisi tidak menguntungkan pasti akan kelempar. Oh, Mengejar baik. ketinggalannya agak susah di situ. Baik, kalau gitu Mas Danang, kita masih akan ulas race-race lainnya pemirsa. Tetap bersama kami dari kejuaraan pacuan kuda Jateng Derby 2025. Kami akan kembali 30 menit ke depan. Jessica, kembali ke Anda. Terima kasih Gadis Bianca atas laporan langsung Anda. Dan pemirsa, demikian Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kita akan saksikan kembali 30 menit dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa.
Dipersembahkan oleh Di jam 2 siang lewat 25 menit, Indonesia Horse Racing Championship 2025. dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Horse Racing 2025. Kejuaraan pacuan kuda yang kali ini berlangsung di Tegalwaton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Akan ada total 10 kejuaraan pacuan kuda dalam seluruh rangkaian Indonesia Horse Racing Championship 2025 yang diadakan di beberapa kota di Indonesia. Kira-kira seperti apa berlangsungnya event ini? Sudah ada rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari Tegalwaton, Semarang, Jawa Tengah. Gadis, seperti apa kemeriahan race yang sedang berlangsung dan juga bagaimana persaingan ketat yang terjadi di tiap race-nya? Ya, Jessica, kali ini kita akan mengulas perebutan Piala Sarga kelas terbuka sprint 1.300 meter. Sebelum kita ulas, pemirsa, kita saksikan bersama race ke-9 kelas terbuka sprint 1.300 meter berikut ini. Untuk klasemen terbuka sprint, saat ini siapa yang berhasil merebut Piala Sarga.co dengan total hadiah 20. Bendera hijau berkibar, saudara-saudara, pertanda kuda-kuda akan segera dilarikan. Konsentrasi para joki. Kita nantikan saudara-saudara siapa yang berhasil leading untuk pertama di klasemen terbuka sprint. Let's go! Sungguh sangat bergerombol saudara-saudara, saat ini 12 ekor kuda berhasil leading. Untuk pertama adalah kuda Bintang Maja dan berhimpit dengan Azaria Eclipse. Bintang Maja, Azaria Eclipse dan juga Queen Zetna pada posisi yang ketiga. Tenang-tenang saja, sementara posisi keempat adalah Superstar Tadulaku. Kita nantikan saudara-saudara, masih cukup ketat saat ini persaingan 12 ekor kuda di klasemen terbuka sprint saat ini. Kita nantikan berhimpit 2 ekor kuda saat ini antara Bintang Maja dan Azaria Eclipse. Bintang Maja dan Azaria Eclipse. Sementara posisi ketiga adalah kuda Queen Zetna dan juga Superstar Tadulaku. Kita nantikan saudara-saudara, apa boleh buat saat ini mulai dekat pada posisi yang ketiga. Kita nantikan duel sengit saat ini 200 meter yang akan datang antara Bintang Maja dan Azaria Eclipse. Bintang Maja dan Azaria Eclipse dengan joki Michael Soleran dan juga Andet Rahmat saat ini saudara. Bekejo abu kalabu tol apa dia Bintang Maja Azaria Eclipse. Bintang Maja Azaria Eclipse dan Superstar Tadulaku pada posisi yang ketiga. Ya, memang dari awal sudah tarung dengan dua ekor ini. Nah, Mas Danang, kita baru saja saksikan kelas terbuka sprint 1.300 meter. Apa yang bisa di-highlight dari sini, Mas? Ya, di sini cukup mengejutkan ya, karena kali pertama ini kuda Bintang Maja lari sprint dan dia bisa mematahkan dominasi dari kuda Azaria Eclipse. Luar biasa sekali. Oke, jadi ternyata pemirsa kuda Bintang Maja ini biasanya adalah maju di race jarak panjang dan kali ini juara derby dan juga juara pon untuk kelas panjang 1.800 dan 2.000 meter. Dan ini perdana mencoba sprint. Untuk jarak sprint. Ternyata mengalahkan jagoan Azaria Eclipse. Azaria Eclipse dan kuda-kuda yang lain. Dan kuda-kuda yang lain. Di sini tadi full gate 12 ekor kuda, sehingga persaingan cukup seru. Di situ memang kelas terbuka ini gabungan antara kelas A dan B, menempuh jarak 1.300 meter, Mbak. Oke, nah di peringkat ketiga pemirsa ada Superstar Tadulaku. Dan kalau kita lihat bedanya kelas terbuka sprint, kalau kelas terbuka ini gimana Mas tadi? Jadi kelas terbuka ini karena peserta kemarin di kelas A dan B ini nggak cukup banyak, sehingga digabungkan supaya persaingannya semakin seru. Karena ini kan kelas yang
Mbak ya, diunggulkan. Maksudnya kelas terbuka itu kelompok ketinggian A dan B, sehingga kuda-kuda besar yang lari di sini. Oke, kalau kelompok A dan B itu kuda-kuda besar, biasanya di ketinggian berapa, Mas? Di atas 156,1 cm. Di ketinggian? 156,1 cm. 156,5 cm. Nah, kelas A dan kelas B akhirnya bertanding di kelas terbuka ini. Kelas terbuka. Oke, kita akan masih mengulas kelas-kelas lainnya, race-race lainnya, pemirsa. Tetap bersama kami dari Jateng Derby 2025. Sementara kembali ke Anda, Jessica. Baik, terima kasih Gadis Bianca dan pemirsa, demikian Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kita akan saksikan kembali 30 menit dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025, kejuaraan pacuan kuda yang kali ini berlangsung di Tegal Waton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan sudah ada rekan kami, Gadis Bianca, langsung dari Tegal Waton, Semarang, Jawa Tengah. Gadis, seperti apa kemeriahan dan juga keseruan di sana, dan kira-kira siapa saja sih yang akan bertanding di race kali ini? Ya, Jessica, sesaat lagi kita akan menyaksikan race ke-11 kelas 3 tahun remaja divisi 1 dengan jarak 1.400 meter. Kita akan ulas, tapi sebelum kita ulas, kita saksikan tayangan race-nya berikut ini. Princess Gavi akan diupacayakan dari pintu belakang. Baru setengah panjang kuda depan. Saat ini Princess Gavi dengan joki Jimmy Runtuh. Let's go! Masih bergerombol saat ini saudara-saudara di tikungan yang pertama. Namun mulai cukup ketat di posisi pertama. Jarak yang cukup jauh, 2 kali melampaui garis finish. Mulai mendekat atau leading pertama saat ini kuda Princess Gavi. Princess Gavi dibayang-bayangi oleh Tawakal dan juga Putra Barbara, saudara-saudara. Namun apa yang terjadi? Tikungan ketiga saat ini adalah kuda Princess Gavi. Princess Gavi, saudara-saudara, dan mulai memimpin setengah panjang kuda ke depan antara Princess Gavi dan juga mulai mendekat adalah kuda Wulan Wangan. Wulan Wangan, saudara-saudara, pada posisi yang kedua. Dan tenang saja, saat ini akan dicoba dari arah dalam adalah kuda Wulan Wangan. Wulan Wangan, Princess Gavi dan Putra Barbara. Kita nantikan 400 meter yang akan datang. 400 meter yang akan datang antara Princess Gavi dan Wulan Wangan, saudara-saudara. Side by side, langkah demi langkah dicoba oleh para joki. Dan nampaknya 100 meter yang akan datang cukup kuat saat ini adalah kuda Princess Gavi. The butterfly style of Jimmy Runtuh. Princess Gavi, Wulan Wangan dan juga Simfoni para Raja pada posisi yang ketiga. Ya, ini wow. Prince Gavi jauh sekali ya. Nomor 8 Putri Cerita. Mas Danang, seperti kita lihat ya, memang dominasi Gavi ternyata belum terpatahkan. Sampai hari ini belum terpatahkan. Jokinya juga tidak kerja keras, tanpa cambuk dia bisa mendominasi di kelas remaja divisi 1 ini, luar biasa sekali. Wow, jadi memang kudanya sudah unggulan nih, Princess Gavi. Ya, karena di kelas remaja ini kan memang urutan kuda berdasarkan ranking
ranking ya. Sehingga kuda pelana 1 itu pasti memang dia ranking 1 di kelas ini. Baik, dan keluar sebagai juara 1 disusul oleh Ulan Nuangan di peringkat kedua dan disusul lagi oleh Simponi Para Raja. Nah, tadi juga ada insiden jatuh tuh Mas. Itu kuda siapa tuh Mas? Kuda apa? Nah, itu kuda yang sebenarnya juga cukup diunggulkan, Mbak. Si Karakses Nagari. Itu dia jatuh di jarak 1100 ya. Jadi terjadi insiden, mungkin jokinya kurang stabil sehingga kudanya terjatuh, jokinya terjatuh. Apalagi jatuhnya lagi manuver tikungan ya? Ya, di tikungan, pas di tikungan. Oke, dan juga unggulan adalah Sunfire CHM, tapi ternyata belum beruntung Ya. kali ini. Kali ini memang dia harus mengakui keunggulan kuda-kuda yang memang sudah lebih lama di Pulau Jawa ya, karena kuda Sunfire ini baru juga datang di awal tahun kemarin dari Sumatera Barat, karena dia waktu di Sawalunto Derby itu berhasil menjadi juara 2. Oke, padahal unggulan, Padahal juga termasuk. tapi mungkin masuk Pulau Jawa beda lagi nih atmosfernya. Ya, harus adaptasi mungkin Adaptasi mungkin ya. Waktunya. Nah, kelas 3 tahun remaja nanti kita akan bahas lagi untuk jarak yang sudah mulai panjang nih. Tadi jaraknya sekarang 1.400, nanti kita bahas lagi pemirsa jarak yang 2.000 ya Mas ya. 2.000 meter, jarak Oke, demikian Jessica, kita akan kembali 30 menit ke depan, kita kembali ke Anda. Baik, terima kasih Gadis Bianca dan pemirsa, demikian Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kita akan kembali menyaksikan 30 menit dari sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh 25 menit Indonesia Horse Racing Championship 2025. Dipersembahkan oleh Halo pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kejuaraan pacuan kuda kali ini berlangsung di Tegalwaton, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Bukan sekedar kejuaraan berkuda, namun rangkaian kalender event dengan tema The Race of Rising Stars ini juga menjadi ajang sportainment yang menyedot wisatawan serta masyarakat sekitar untuk menyaksikan kejuaraan pacuan kuda Derby Jateng. Seperti apa kelanjutan dari race yang masih dipertandingkan pada hari ini? Sudah ada rekan kami Gadis Bianca langsung dari Tegalwaton, Semarang, Jawa Tengah. Dan semakin seru tampaknya karena nominal hadiah yang diperebutkan juga semakin menarik. Dan Gadis, masih ada race yang dipertandingkan di kejuaraan pacuan kuda Derby Jateng hari ini. Dan kami persilakan langsung saja laporan Anda. Ya, Jessica, kali ini kita akan mengulas dan menyaksikan race ke-14 kelas terbuka jarak 2.000 meter untuk memperebutkan Piala Sarga. Kita saksikan race-nya berikut ini. Di finish ya, Bu Iya, Gis. iya. Dua kali melewati garis finish. Ya. Jarak Hati yang saya. paling jauh untuk Iya. race kali ini. Ya. Jadi benar-benar strategi joki. Oke, kita lempar ke announcer, silakan. Let's go. Terima kasih para joki, let's go! Masih bergerombol saat ini 5 ekor kuda, namun nampaknya belum nampak ada yang leading untuk pertama kali. Dan masih kita saksikan Triple S mulai setengah panjang kuda ke depan antara Triple S dan juga King of Istana. Kita nantikan saudara-saudara, masih diatur-atur oleh para joki, tentunya jarak yang cukup jauh 2.000 meter. Masih diatur-atur, diukur-ukur oleh para joki side by side, langkah demi langkah tentunya. Masih memimpin cukup kuat saat ini Triple S dan juga King of Istana pada posisi yang kedua. Sementara posisi ketiga adalah kuda Kamasilan dengan joki Aldi Tumewu saat ini. Beserta posisi keempat diisi oleh kuda Prince Patriot dan posisi kelima diisi oleh kuda Guti Spirit. Kita nantikan saudara-saudara mulai sedikit mendekat. Saat ini adalah kuda King of Istana
Kita nantikan saudara-saudara sudah melampaui garis finish 1 kali. Kita nantikan 800 meter yang akan datang. 800 meter yang akan datang masih cukup kuat kuda Triple S dengan joki Ahmad Saifuddin saat ini. Mulai mendekat saat ini adalah kuda King of Istana. King of Istana, setengah panjang kuda ke depan antara Triple S dan King of Istana dengan joki Angel Manarisip. Saudara-saudara, kita nantikan 2 tikungan terakhir antara King of Istana dan juga Triple S. King of Istana dan Triple S. King of Istana dan Triple S. 200 meter yang akan datang antara Triple S dan King of Istana. King of Istana dan Triple S. Dahulu Noel saat ini saudara-saudara mulai berganti posisi. 100 meter yang akan datang antara King of Istana. King of Istana, Triple S dan Prince Patriot pada posisi yang ketiga. Sakit hati kita lihat bersama di sini ya. Angel 3, 2, 1, yuk. Mas Danang, kejutan lagi nih ya di kelas terbuka 2000 meter. Ternyata diberangkat oleh King of Istana. Gimana nih Mas? Ya memang yang diunggulkan sebenarnya adalah Triple S ya. Iya. Karena di bulan kemarin dia berhasil mengalahkan Quintalasa, yang mana Quintalasa itu tidak pernah kalah di jarak 2000. Namun bulan kemarin akhirnya kalah dengan Triple S. Namun kali ini Triple S harus mengakui keunggulan dari King of Istana, Mbak. Luar biasa. Dan jaraknya juga sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Ya. Balap-balapan Mereka saling bayang-bayangnya ya. Dari keluar gate sampai di pertempuran sampai di akhir itu tidak jauh-jauh dari 2. Nah ini kita bahas jarak 2000 meter, tadi 1400. Ada yang berbeda? Ya memang untuk kelas terbuka 2000 meter ini khusus untuk kuda-kuda yang di klasemen A dan B, jadi ketinggian di atas 156 cm, sehingga ini merupakan kelas tertinggi di kelompok ketinggian kuda. Kuncinya untuk memenangkan jarak jauh 2000 meter. Ya tentu saja. Istana apa nih yang diinikan joki yang ditampilkan? Memang King of Istana ini memiliki kecepatan yang bagus dan juga jokinya cukup sabar kali ini. Angel Manarisip cukup sabar memanage kudanya sehingga di saat-saat tertentu pada saat 400 menjelang finish, kudanya masih powerful untuk bisa leading ke depan sampai dengan karena kalau jarak jauh itu endurance yang penting ya. Stamina kuda yang paling unggul ya. Sehingga di situ di mana joki itu harus bisa memanage stamina kudanya supaya sampai dengan finish. Oke, Mas Danang, terima kasih banyak sudah mengulas dari Jateng Derby 2025 sejak siang hari tadi. Terima kasih. Dan demikian Jessica dan juga pemirsa gelaran pacuan kuda Jateng Derby 2025 rangkaian dari Indonesia Horse Racing Championship 2025. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Gadis Bianca atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan pemirsa, demikian Indonesia Horse Racing Championship 2025. Anda juga bisa menyaksikan pertandingan lainnya melalui kanal YouTube Sarga.co. Dan terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh